Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di kelompok 5, kami akan mempresentasikan kasus 2, yaitu yang berjudul Suzette Washington, Accounting Major. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Suci Oktavia sebagai moderator, dan ada kedua teman saya, yaitu Fiza Aulia dan Nasma Miliati Yenas. Lanjut. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari kasus ini, yaitu Suzette Washington, ya, seorang mahasiswa akuntansi yang bekerja sebagai petugas inventaris di toko pakaian Bertolini. Mengetahui adanya dugaan pencurian oleh dua karyawan lain, Alex dan Matt. Temannya Paula mengungkapkan rumor bahwa Alex menyembunyikan barang curian di tempat sampah di bawah mesin kasir nomor 2. Lalu Matt, dia mengosongkan tempat sampah setiap malam di tempat sampah di gang, mengambil barang-barang itu dan menaruhnya di mobil. Suzette menghadapi dilema etika seperti melaporkan pencurian tersebut dan berpotensi menghadapi pembalasan atau tetap diam dan membiarkan pencurian terus berlanjut. Paula meminta Suzette untuk menunggu sampai mereka lulus kuliah sebelum melaporkan agar terhindar dari masalah. Akhirnya, seorang manajer menerima pesan anonim tentang pencurian tersebut. Selama periode 4 minggu, detektif itu mendokumentasikan pencurian barang dagangan senilai $500 oleh Alex dan Matt. Investigasi dilakukan mengarah pada penangkapan Alex dan Matt yang menerima hukuman percobaan dan restitusi. Ketentuan kesepakatan tersebut termasuk membayar ganti rugi kepada Bertolini, menyelesaikan beberapa ratus jam perjalanan masyarakat, dan masa percobaan yang panjang. Baik, lanjut. Baik, untuk pertanyaan pertama, itu akan dibacakan oleh Fiza Aulia. Untuk Fiza Aulia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang akan Anda lakukan jika menemukan diri Anda dalam situasi yang mirip dengan yang dihadapi Suzette dalam kasus ini? Jika kami berada di posisi Suzette, kami akan melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen Bertolinis. Sebagai karyawan, kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset perusahaan dan memastikan bahwa kegiatan ilegal tidak terjadi di tempat kerja. Kami akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut sebelum membuat keputusan. Yang pertama yaitu potensi kerugian dari pencurian. Pencurian senilai 500 US dollar yang terdokumentasi. Kami akan mencoba menilai dampak keseluruhan dari pencurian tersebut terhadap perusahaan, karyawan, dan pelanggannya. Yang kedua yaitu keandalan informasi. Paula mendengar rumor, jadi informasinya mungkin tidak sepenuhnya akurat. Kami akan mencoba menemukan bukti yang menguatkan klaim Paula, tanpa secara langsung menghadapi Alex dan Matt, karena itu tidak etis. Yang ketiga yaitu potensi konsekuensi dari melaporkan versus tidak melaporkan. Kami akan menimbang risiko pembalasan terhadap potensi manfaat dari menghentikan pencurian. Yang keempat yaitu nilai-nilai pribadi dan kewajiban etika kami. Kami memiliki kewajiban etika untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda pantas bagi Suzette untuk melaporkan dugaan jaringan pencurian tersebut kepada manajer toko? Apakah tidak etis bagi Suzette untuk tidak melaporkan jaringan pencurian yang diisukan tersebut? Ya, menurut kami pantas bagi Suzette untuk melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen. Sebagai karyawan, Suzette memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset perusahaan dan memastikan bahwa kegiatan ilegal tidak terjadi di tempat kerja. Selain itu, melaporkan kejadian tersebut juga dapat membantu mencegah kerugian lebih lanjut bagi perusahaan. Menurut pendapat kami, tidak etis bagi Suzette untuk tidak melaporkan sindikat pencurian tersebut, mengingat informasi yang dia miliki.
Meskipun Paula menyampaikan informasi tersebut sebagai rumor, itu sudah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran serius, dan posisinya yang bekerja dengan inventaris memberinya tingkat tanggung jawab terhadap laporan penyusutan inventaris. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiza Aulia. Untuk soal selanjutnya nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh Nasma Meliatianas. Untuk Nasma di Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kasus nomor 3. Soalnya itu mahasiswa jurusan akuntansi sedang mempersiapkan diri untuk memasuki profesi yang dikenal memiliki salah satu kode etik yang paling kuat dan paling ketat ditegakkan. Mengingat fakta ini, apakah menurut Anda mahasiswa jurusan akuntansi memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada mahasiswa jurusan bisnis lainnya untuk berperilaku etis? Ya, menurut kami jurusan akuntansi memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk berperilaku etis. Jurusan akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan perusahaan akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, seorang akuntan harus memiliki standar etika yang tinggi dan selalu berperilaku dengan integritas. Mahasiswa akuntansi memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk berperilaku etis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, akuntan dipercaya untuk memelihara catatan keuangan yang akurat, menyiapkan laporan keuangan, dan memberikan jaminan atas keandalan informasi keuangan. Informasi ini digunakan oleh investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan penting. Pelanggaran etika oleh akuntan dapat memiliki konsekuensi signifikan bagi para pemangku kepentingan ini. Yang kedua yaitu organisasi profesional akuntansi. Seperti IECPA telah menetapkan kode etik terperinci yang menetapkan standar etik tinggi untuk anggotanya. Kode-kode ini memberikan panduan tentang berbagai masalah etika, termasuk independensi, objektivitas, integritas, dan kerahasiaan. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, jelaskan secara singkat aktivitas pengendalian internal yang mungkin dapat mencegah kerugian akibat pencurian yang dialami oleh Bertoloni. Beberapa aktivitas pengendalian internal yang dapat mencegah kerugian akibat pencurian ini adalah yang pertama yaitu menggunakan sistem pengawasan CCTV untuk memantau aktivitas di toko terutama di bagian area kasir. Yang kedua yaitu adanya pemisahan tugas seperti tugas menangani uang tunai, mengosongkan sampah, dan mengelola inventaris harus dipisahkan di antara karyawan yang berbeda. Dalam kasus ini, Alex menyimpan barang-barang di dekat mesin kasir dan Men bertanggung jawab untuk membuang sampah, memberi mereka berdua sarana dan kesempatan untuk mencuri. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem pengaman untuk melindungi aset perusahaan. Yang keempat yaitu melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa semua transaksi akurat dan dapat dipercaya. Yang kelima yaitu mengembangkan kebijakan prosedur yang jelas untuk mengatasi kecurangan dan pencurian. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelatihan untuk karyawan tentang pentingnya integritas dan etika dalam bekerja. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nasma. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari kasus ini, yaitu dari kasus Suzette dan pencurian di Betel ini menunjukkan pentingnya integritas dan etika dalam bekerja. Keputusan Suzette untuk melakukan pencurian, meskipun itu beresiko bagi dirinya, menunjukkan bahwa dia memiliki komitmen yang kuat terhadap etika dan integritas. Dengan melaporkan pencurian, Suzette membantu mencegah kerugian lebih lanjut bagi Bertolini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Kasus ini juga menekankan pentingnya memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah kecurangan dan pencurian. Bertolini dapat mempelajari dari kasus ini dan meningkatkan sistem pengendalian internal mereka untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Dalam keseluruhan, kasus Suzette dan pencurian di Bertolini menunjukkan bahwa integritas dan etika adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam bekerja dan berbisnis. Dengan memiliki komitmen yang kuat terhadap etika dan integritas, kita dapat membantu mencegah kecurangan dan pencurian, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Baik, sekian dari kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.